Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Kali ini pokok bahasan kita adalah komposisi fungsi. Pengertian dari komposisi fungsi adalah sebagai berikut. Di sini ada tiga fungsi. Yang pertama fungsi f yang menghubungkan a ke b. Lalu ada fungsi fungsi g menghubungkan himpunan b ke c, dan ada himpunan H yang menghubungkan himpunan A ke himpunan C. Kita bedah satu persatu. Jadi fungsi F ini menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Karena Y ini adalah peta dari X, maka fungsi F ditulis sebagai fungsi X sama dengan Y. Lalu fungsi G memetakan dari himpunan B ke C, mana Z ini adalah peta dari himpunan peta dari Y ya, maka fungsi G ditulis sebagai GY sama dengan Z. Lalu ada fungsi H yang memetakan fungsi himpunan A ke himpunan C, tetapi harus melalui himpunan B dulu ya, sehingga H ini disebut komposisi fungsi F dilanjutkan dengan fungsi G. Jadi fungsi F dilanjutkan fungsi G dinotasikan sebagai G bundaran F. Jadi membacanya G bundaran F. Karena Z itu adalah peta dari X dan fungsi H itu ditulis sebagai Hx sama dengan Z, maka G bundaran F-nya adalah sama dengan Z. Nah, dari sini Z tadi kan adalah GY. Nah, lalu Y-nya adalah Fx, sehingga bisa disimpulkan G bundaran Fx itu adalah fungsi F dilanjutkan fungsi G. Atau kalau kita balik, kalau F bundaran G itu artinya G dilanjutkan dengan fungsi F. Menentukan nilai fungsi komposisi. Jadi kita punya soal sebagai berikut. Diketahui fungsi Fx dalam bentuk kuadrat ya, dan fungsi G linear, dan ditanya nilai dari fungsi F bundaran G untuk X sama dengan 2. Lalu yang B nya G bundaran F untuk X sama dengan 1. Kita bahas. Jadi Fx nya adalah X kuadrat min 3X plus 1, dan Gx adalah 2X min 3. Nah, untuk yang soal A, F bundaran G sama untuk X sama dengan 2, artinya kita mengerjakan G untuk X sama dengan 2 dulu. Lalu hasilnya nanti kita lanjutkan ke fungsi F. Jadi fungsi G nya adalah 2X min 3, X nya dikosongkan, akan kita ganti dengan X sama dengan 2. Lalu kita hitung 2 kali 2 dikurangi 3, 2 kali 2 4, kurangi 3, hasilnya adalah 1. Nah, 1 kita substitusikan ke fungsi F, mana F adalah X kuadrat min 3X plus 1. Jadi kita kosongkan X nya, kita ganti dengan hasil yang pada fungsi G2 tadi, yaitu 1. Kita substitusi, kita hitung 1 pangkat 2, 1 min 3 kali 1 min 3 tambah 1, jadi 1 tambah 1 2 dikurangi 3, hasilnya adalah min 1. Ini untuk yang A. Untuk yang B, kita artinya 1 ke F dulu, lalu dilanjutkan ke G, ke F, satunya ke F, kita substitusikan satunya 1 pangkat 2, hasilnya adalah tadi sama ya, hasilnya min 1. Oh, salah di sini, kita perbaiki dulu ya. Oke, 1 tambah 1 2, jadi hasilnya adalah min 1 ya. Nah, lalu min 1 kita substitusikan ke persamaan G, itu 2X min 3, X nya kita kosongkan, kita gantikan dengan min 1, lalu min 1 kali 2 itu min 2 dikurangi 3, hasilnya adalah min 5. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada dua fungsi fx dan gx. Fx-nya dalam bentuk fungsi pecahan dan g-nya fungsi linear.
Ditanya sama seperti tadi, kita pakai angka-angka yang sederhana saja. D. Jadi untuk F bundaran G X sama dengan 1. Jadi kita satunya ke G dulu, lalu G. Nanti hasilnya ke fungsi F ya. Jadi ke G dulu, nanti hasilnya ke fungsi F. Kita kerjakan dulu di G. Jadi 1 yang substitusi ke G. 7 kali 1, 7, dikurangi 4. Hasilnya adalah 3. Nah, lalu 3 kita substitusikan ke F. Kita hitung 5 kali 3 15 tambah 21, 15 tambah 21 36 per 3 tambah 3 6, 36 bagi 6 hasilnya 6. Jadi untuk ini hasilnya 6. Yang soal B, jadi di min 5 itu ke F dulu ya, nanti hasilnya baru ke G. Min 5 kita substitusikan dulu, min 5 kali 5 minus 25, lalu min 25 tambah 21 itu min 4, ini per min 2, min 4 bagi min 2 plus ya, itu hasilnya 2. 2 kita substitusikan ke G, 7 kali 2 14 dikurangi 4 hasilnya adalah 10. Kita lanjutkan ke sekarang menentukan komposisi dua fungsi atau lebih ya. Yang kita bahas pertama itu komposisi dua fungsi. Kita ke contoh soal ini. Jadi di sini kita akan mencari rumusnya bukan nilainya. Di fx dan gx ditanya F bundaran G. Artinya G yang disubstitusikan ke F. G yang disubstitusikan ke F. Kita siapkan F. F itu adalah X kuadrat min 3X plus 10 akan kita isi dengan GX. Di mana GX itu adalah 2X min 3. Kita uraikan satu persatu. Ini 2X pangkat 2 min 6X plus 9 ya. Min 12 ya. 2 kali 3 kali 2 lagi. Min 12 plus 9. Lalu ini min 3 kali 2X di min 3 kali min 3. Jadi min 6 plus 9 ditambah 1. Sederhanakan dulu ini 4X kuadrat. Ini min 12 dengan min 6 itu min 18X. Ini 9 tambah 9 tambah 1 19. Dan inilah jawabannya untuk yang A. Lalu yang B, G bundaran fx. Jadi F yang disubstitusikan ke G. Kan dulu G nya, fungsi G adalah 2X min 3, kosongkan X nya ya, akan kita isi dengan fx yaitu X kuadrat min 3X plus 1. Kita uraikan, kalikan satu persatu. Ini 2 X kuadrat 2 kali min 3X min 6X plus 2 dikurangi 3. Ini sudah sederhana ya, tinggal 2 dikurangi 3 min 1. Jadi hasilnya adalah 2X kuadrat min 6X min 1. Perbedaannya ya. Jadi apa perbedaan dari F bundaran G dan G bundaran F? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sini ada dua fungsi fx dan gx. Ini fx-nya bentuk pecahan dan g-nya linear. Seperti soal sebelumnya, tapi ini dalam bentuk rumus ya. Jadi F bundaran G adalah G yang disubstitusikan ke F. Siapkan dulu fungsi F-nya karena akan diisi oleh GX. Jadi 5X min 4 per X min 3 plus 3. Kosongkan X-nya akan kita isi dengan GX yaitu 3X min 2. Uraikan ini 5 kali 3 5 kali min 2. Ini 15X min 10 dikurangi 4. Ini min 10 dikurangi 4 min 14 min 2 tambah 3 1 ya. Jadi
Jadi hasilnya ada 15x min 14 per 3x plus 1. Inilah hasilnya dari F bundaran G. Untuk yang B, G bundaran F sama G bundaran Fx. Jadi Fx yang disubstitusikan ke G. Kita siapkan dulu fungsi G-nya. Jadi G itu 3x min 2, kosongkan X-nya. Akan kita isi dengan Fx, yaitu 5x min 4 per x plus 3. Nah, ini pecahan ya. Kan mengalihkan pecahan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 3 itu 3 per 1. Jadi 3 kali yang atas, 1 kali yang di bawah ya. Jadi hasilnya 15x min 4 per x plus 3 min 2. Nah, biasanya untuk soal pilihan ganda tidak ada jawaban seperti ini. Ini harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya. Jadi 2 itu, jadi min 2 itu diberi penyebut x plus 1, jadi dikalikan x plus 1. Ini kita uraikan dulu, jadinya 2 min 2x min 6 ya. Jadi 15x ditambah dikurangi 2x, ya 13x min 12 dengan min 6 min 18. Jadi jawabannya adalah 13x min 18 per x plus 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada 3 fungsi f, g, dan h. Ya, walaupun 3 sebenarnya caranya sama ya. Kita selesaikan soal ini. Jadi walaupun 3 fungsi sama caranya, jadi urutannya sama. Jadi 3 ini ke h dulu, baru ke g, baru ke f. Jadi kita hitung dulu H3. Jadi urutannya ke H dulu ya. H3. H itu adalah 3x. Jadi x-nya kosongkan, kita isi dengan 3. Jadi urutannya H, G, F ya. Dulu ke G dulu, baru ke F. Hanya kita isi dengan 3 dari soal ya. Jadi 3 kali 3 9. Jadi hasil 9, H3 itu hasil 9. Hasil dari H3 kita substitusikan ke G. Itu G itu x kuadrat plus 1. X-nya 9 jadi. Jadi kita hitung 9 pangkat 2, 81 ditambah 1 itu 82. Nah, 82 dari hasil dari G9 kita substitusikan ke F, yang itu F adalah 2 dikurangi X. X-nya kita ambil dari 82. Jadi 2 dikurangi 82 hasilnya adalah min 80. Lalu kita akan mencari rumus F bundaran G bundaran H. Jadi kita cari dulu pertama G bundaran H dulu. Jadi G bundaran H. Jadi hanya yang substitusikan ke G. G-nya itu adalah x kuadrat plus 1. Kosongkan G-nya, X-nya, dan kita isi dengan nilai H, yaitu 3x. Kita substitusikan. 3x dipangkatkan 2 hasilnya 9x kuadrat tambah 1. Nah, hasil dari G bundaran H substitusikan ke F, dimana F adalah 2 dikurangi X. X-nya kita ambil dari hasil G bundaran H tadi. Jadi lihat urutannya ya, 9x kuadrat plus 1. Kita tinggal buka kurungnya, ini jadi minus, ini jadi minus. Jadi 2 dikurangi 9x kuadrat min 1, 2 kurangi 1, 1. Jadi hasilnya adalah 1 min 9x kuadrat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini variasi ya. Jadi ketahui fungsi fx dan gx. Fx itu 3x min 10 dan fx 3x min 10, gx-nya 4x plus n. Tentukanlah nilai n jika f bundaran gx sama dengan g bundaran f untuk setiap x. Jadi kita akan mencari nilai n ini. F bundaran g sama dengan g bundaran f. Yang sebelah kiri f bundaran g, artinya g kita substitusikan ke f. Kita siapkan fx-nya 3x min 10, kosongkan tapi x-nya ya. Sebelah kanan g-nya kita siapkan akan diisi dengan fx, itu 4x plus n. Yang sebelah kiri kita isikan g-nya 4x plus n. Yang sebelah kanan kita isi dengan
3x min 10. Dua ruas kita uraikan, ini jadi 12x plus 3n, ini 12x min 40 ya. Nah, lalu 12x nya habis ini 0. Ini lalu 3x dengan 3n dengan n, itu hasilnya 2n. Lalu min 10 nya kita pindahkan ruasnya kan, ini jadi minus 30. Kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga didapat n sama dengan min 15. Sebelum kita melanjutkan ke bahasan berikutnya, mohon untuk like, komen, serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kami yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menentukan suatu fungsi. Kita ke contoh soal. Diketahui fx dan f bundaran g ya. Yang ditanyakan adalah gx. Kita uraikan dulu soal ini. Jadi yang diketahui adalah f bundaran g dan fx. Kita akan mencari g-nya. F bundaran g sendiri kan artinya adalah g disubstitusikan ke f. Fx diketahui, jadi siapkan dulu fx-nya, yaitu x plus 4 kosongkan x-nya, ini akan kita isi dengan g. Nah, lalu untuk mencari gx kan tinggal memindahkan 4 ke ruas kanan, itu jadi minus 4, jadi 5 dikurangi min 4, min 9. Ini tetap ya 3x kuadrat min 9 jadi hasilnya. Ini lagi x-nya 3x kuadrat min 9. Nah ini. Itu yang soal B. F bundaran G-nya itu adalah 4x kuadrat min 6x plus 7. Ini artinya G disubstitusikan ke F. F-nya adalah 2x min 1. Kita kosongkan X-nya. Kita siapkan ya. Kita isi dengan G. Nah, sebelum untuk mendapatkan G, pindahkan dulu min 1-nya ke ruas kanan. Itu jadi plus ya. Jadi 2gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 8. Ini gx ya. Tetap gx. Untuk mendapatkan gx, kita tinggal membagi kedua ruas dengan 2. Nah ini 2. Ini kita bagi 2. Ini tinggal jadi 2x kuadrat min 3x plus 4. Jadi inilah g-nya. Ini cukup mudah soal ini. Ke soal berikutnya, tentukan nilai fx jika gx diketahui dan f bundaran g diketahui. Nah, ini berbeda dengan soal sebelumnya tadi. Jadi kita mencari yang tempat disubstitusi ya, yang disubstitusikan. Ya, f bundaran g sama dengan 6x plus 5. Dari soal kita tahu, nah akan kita, artinya ini kan f diisi oleh g, jadi x diisi oleh gx. Gx nya tahu 3x min 2. Nah, sekarang kita akan menguraikan ini. Jadi caranya begini, tulis semua dulu f 3x min 2 sama dengan 3x min 2. Nah jadi isinya harus sama. Target kita adalah kita harus menyamakan ke hasil ini. Diapakan 3x min 2 ini sehingga dapat 6x plus 5. Jadi boleh ditambah, boleh dibagi, boleh dikali atau dipangkat. Tapi lihat di target kita adalah 6x plus 5. Jadi lihat dulu 6x, di sini 3x. Jadi supaya jadi 6x kan tentunya paling mudah dikali dengan 2. Jadi kita kalikan dengan 2 di depannya. Jadi kalau ini kita uraikan, 2 dikali 3x min 2 itu adalah 6x min 4. Sedangkan target kita itu adalah 6x plus 5. Ternyata di sini 6x min 4. Artinya kalau 6x-nya sudah sama, tinggal plus 5. Dia apakan lagi supaya jadi plus 5. Tentunya harus kita tambah dengan 9. Jadi supaya sama dengan 6x plus 5, 6x min 4 ini kita tambah dengan 9. Artinya ini kan hasilnya tadi adalah 6x min 4. Jadi supaya sama kita tambah dengan 9. Nah, sudah selesai ini. X sebelah sini sudah habis, sudah
diuraikan ya. Jadi kalau ini kita ganti dengan X, maka ini berganti juga dengan X. Jadi sehingga fx sama dengan 2x plus 9. Jadi kalau ini yang di garis merah ini kita ganti dengan y, jadi y juga. Kita ke contoh soal berikutnya. Jadi diketahui gx dan f bundaran g. Kita akan mencari fx ya. Kita tulis dulu f bundaran g. Ini artinya g disubstitusikan ke f. F-nya belum kita ketahui. Kita buat dulu, ini kosongkan gx nya. Dan kita isi dengan gx, yaitu x plus 3. Dan untuk cara ini mirip dengan soal sebelumnya tadi. Tapi ini adalah bentuk pangkat 2 ya. Nah, jadi kita akan mengubah semua ruas kanan ini menjadi bentuk x plus 3. Jadi kita tulis pertama x plus 3. Target kita adalah x kuadrat plus 3x min 4. Jadi kita akan memanipulasi bentuk ini sehingga nilainya sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Karena target kita x kuadrat, artinya ini supaya dapat x kuadrat kita kuadratkan. Nah, jadi kalau kita uraikan, ini hasilnya adalah x kuadrat plus 6x plus 9. Jadi kita bandingkan dengan target kita x kuadrat sama. Ini 3x, ini 6x, artinya ada kelebihan 3x ya. Supaya sama kita kurangkan dengan 3x. Lalu ini min 4, ini plus 9 ya. Plus 9 artinya ada kelebihan 13, artinya supaya sama kita kurangkan dengan 13. Nah, ini kita tulis, jadi ini supaya sama harus kita tambahkan dengan min 3x min 13, kita tulis di sini. Nah, ini masih ada min 3x, artinya belum selesai karena tujuan kita adalah mengubah semua ruas kanan ini dengan menjadikannya bentuk x plus 3. Masih ada 3x. Kita lanjutkan. Ini sudah jadi ya. Nah, untuk yang di sini, untuk yang di belakangnya kita buat dulu plus x plus 3. Jadi supaya dapat x min 3 min 3x min 13, ya targetnya harus kita kan dengan min 3. Lihat min 3x ya. Jadi min 3x, kalau kita uraikan, ini menjadi min 3x plus min 9 ya. Sedangkan target kita adalah min 3x min 13. Min 3x nya sudah sama, ini min 13 artinya ada kekurangan lagi min 4 ya. Min 4. Jadi min 4 kita tambahkan ke sini. Hingga bentuknya nilainya jadi sama ya. Ya, bentuknya sudah berubah semua, tidak ada lagi x yang di luar x plus 3. Nah, sehingga ini x plus 3 bisa kita ganti dengan x. Jadi kalau kita ganti dengan x, ini jadi x ya, ini x kuadrat, ini jadi min 3x, ini min 4 nya, itu saja. Sebenarnya kalau cara ini agak ribet, jadi untuk soal seperti ini bisa digunakan cara lain, tapi cara yang ini ada kelebihannya, jadi semua soal bisa kita selesaikan dengan cara analisa seperti ini. Nah, tapi untuk soal-soal khusus yang seperti ini kita ada cara yang lainnya, ini bisa dibandingkan ya. Kita lihat soal yang sebelumnya tadi. Nah, jadi kan ini sudah kita kerjakan. Nah, kalau kita gunakan dengan cara yang lain, jadi ini kita sebut yang ini cara pertama ya. Kita akan menggunakan cara yang lain, kita sebut cara kedua. Jadi caranya kita hanya menggunakan inverse. Jadi f bundaran g-nya diketahui ya. Jadi g disubstitusikan ke f. Nah, 3x min 2. Jadi untuk mencari f-nya, kita akan memisalkan gx ini dengan y, lalu kita cari inverse-nya. Itu seperti di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mencari inverse dari sini. Itu ubah saja tandanya, lalu tak angka di depannya menjadi per ya, atau dibagi ya. Bisa ditulis seperti ini. Nah, sehingga kita untuk mencari fx-nya bisa langsung, jadi f
fx sama dengan, kita lihat soalnya f bundaran g-nya 6x plus 5, x-nya kosongkan, isi dengan impuls dari gx tadi, yaitu sepertiga kali y plus 2. Ini kita kalikan ya, 6 kali sepertiga itu adalah 2, tinggal 2 kali x, 2 dikali 2, yaitu 4, jadi tinggal saya 2x plus 4 tambah 5, hasil akhirnya adalah 2x plus 9, sama kan? Nah, untuk yang soal yang kedua tadi yang sudah kita bahas, sekarang kita kerjakan lagi dengan cara yang tadi. Jadi kita gunakan impulsnya untuk mencari fx-nya, tapi bentuk soalnya ingat, bentuk soal yang seperti ini, jangan untuk bentuk soal yang sebelumnya tadi. Jadi f bundaran g ini kita ubah dulu, g-nya substitusikan ya. Nah, kita akan mencari fx-nya. G kosongkan x-nya semuanya, caranya kita cari impuls dari x plus 3. Jadi misalkan y sama dengan x plus 3, impulsnya adalah x sama dengan y min 3. Nah, lalu nanti substitusikan ke sini, langsung ganti dengan x ya. Jadi y-nya kita ganti langsung dengan x min 3, x min 3. Tinggal uraikan. X pangkat 2 ini min 3 kali 2 kali x min 6x min 3 pangkat 2 9. Untuk yang ini 3x min 9 ya, x min 9, lalu dikurangi 4. X kuadratnya tetap, ini min 6 dengan 3x, ini 9 habis ya, min 6 plus 3x itu min 3, lalu 9 nya habis, tinggal min 4. Dihasilkan sama ya. Nih. Kita lanjutkan ke contoh soal yang lebih tinggi lagi. Ini saya ambil dari soal ujian akhir nasional tahun 2002. Jadi diketahui fx f min 1 sama dengan, ini sama sebenarnya mirip dengan diketahui fgx ya. Jadi kita minta fx, carinya fx dulu, lalu kita cari impulsnya, minta nilainya ini. Jadi langkahnya seperti ini. Jadi fx min 1, kita akan dari fx min 1 ini kita akan mencari fx. Cari dulu fx-nya. Caranya kita pakai cara yang singkat saja, cara kedua ya. Jadi kita mensubstitusikan impuls dari x min 1 ini. Impuls dari x min 1 itu adalah x plus 1. Substitusikan ke sini. X plus 1. Jadi selanjutnya tinggal uraikan. Ini habis satunya ya. Ini buka dulu kurungnya, 2x plus 2. Ini satunya habis, sehingga di atas tinggal x, yang di bawah tinggal x 2x plus 1. Ini sudah dapat fx-nya. Yang diminta soal adalah f impuls untuk nilai 2x min 1. Jadi ini kita cari impulsnya dulu. Impuls dari fx. Nah, kalau mau pakai cara yang singkat, tidak mau menguraikan, kita harus modifikasi dulu soal ini, takutnya keliru bagi yang belum paham. Jadi karena di sini di atas itu hanya x, maka kita ubah jadi x plus 0. Bagaimana cara mencari impulsnya dengan cepat? Kita hanya menukarkan koefisien di depan x dengan konstanta yang di seberangnya. Di sini koefisiennya adalah 1, di sini 1 ya. Dia tukar tempat dan ganti tanda. Jadi plus 1 ini naik jadi min 1, di sini 1 turun jadi min 1, sehingga f impulsnya adalah min x plus 0 per 2x min 1. Jadi ingat, tukar tanda, tukar tempat yang di koefisien di garis merah ini ya. Nah, nolnya selanjutnya kita tidak usah ditulis lagi ya, seperti itu. Nah, sudah dapat impulsnya, tinggal kita mensubstitusikan x, gantikan x ini dengan 2x min 1. Jadi ini min x per 2x min 1 kita ganti dengan 2x min 1 ya. Uraikan, yang di atas min 2x plus 1, yang di bawah 2x, jadi 4x min 2 ya, min 1. Sehingga hasilnya ini adalah min 2x plus 1 tetap, yang di bawah jadi min 3, ini 4x min 3 ya. Kita ke contoh soal lain, masih dia dari soal UAN 2002. Diketahui G bundaran
inverse dari G bundaran F ya, dan inverse dari G yang ditanya Fx. Artinya kalau mau mencari Fx ya kita harus cari dulu Fx-nya ya. Untuk mencari Fx kita harus mengubah soal ini. Jadi inverse dari G bundaran F itu kalau kita inverskan lagi kan kembalinya jadi adalah, kalau kita inverskan ini menjadi G bundaran Fx. Ini kalau kita inverskan menjadi G bundaran F. Jadi diinverskan lagi kembali ke bentuk asalnya. Nah, tinggal kita caranya seperti tadi, tinggal kita tukarkan koefisiennya, tukar tempat, tukar tanda, karena ini sama, artinya kita tinggal tukar tanda saja. Ini sudah diinverskan, kita dapat. Sekarang kita akan mencari G-nya, yaitu tinggal menginverskan dari G inverse ini. Jadi diinverskan lagi. Kita inverskan, ini tinggal ubah tandanya jadi -1 dibagi 2 ya. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, lalu kita akan mencari Fx. Tentu kita akan memakai persamaan ini ya. Persamaan ini kita pakai dengan yang ini. Oke. Lalu kita buat dulu ini G bundaran F sebelah kiri ya, kita isi dengan F. Jadi G-nya adalah X-1 per 2 sama dengan ini ya. Isi dari sini adalah Fx. Fx-nya. Untuk mencari Fx kita hilangkan pecahan sebelah kiri, nanti kita kalikan 2 atau kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang ke sini ya. Fx dikurangi 1 sama dengan ini kalikan 2 di bawahnya tetap ya. Jadi min 4x min 6. Lalu satunya kita pindahkan ruasnya. Nah, untuk soal-soal pilihan ganda kan tidak ada seperti ini bentuknya. Satu harus kita ubah dengan menyamakan penyebutnya. Itu kita ubah menjadi 4x min 2 per 4x min 2. Ini, jadi satunya berubah jadi 4x min 2 per 4x min 2. Kita gabung penulisannya. Tinggal kita jumlahkan. Ini min 4x-nya habis ya. Min 4x-nya habis. Sehingga di atas itu tinggalnya min 8 per 4x min 2. Kita lihat pilihannya tidak ada. Tidak ada yang min 8 ya. Ternyata ini pembilangan penyebutnya bisa dibagi 2 semua. Jadi kita bagi dengan 2, min 8 bagi 2, ini bagi 2 semua. Ya, jadi min 4 per 2x min 1, yaitu jawabannya adalah C. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lelah untuk selalu berbagi, karena dengan berbagi kita akan menjadi kuat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.